Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azwan Asarudin. Pada tugas review ini saya menganalisis hubungan antara variabel proses, mekanisme yang terjadi di evolusi mikrostruktur dan implikasinya terhadap sifat mekanik, serta ketahanan grip pada SS446 ferritic stainless steel yang diproduksi menggunakan laser powder bed fusion. Pendekatan yang saya gunakan bukan sekedar mendeskripsikan hasil, tapi membangun rantai klausal dari proses hingga properti akhir material. Penelitian oleh Carlson ini mengevaluasi SS446 dengan kandungan kromium sekitar 25,7% yang diproduksi melalui LPBF dan dibandingkan dengan metode konvensional. Fokus utamanya adalah dua hal, yaitu kekuatan mekanik dan ketahanan grip pada 800 derajat Celcius. Yang menarik, hasil LPBF menunjukkan yield strength hampir 3 kali lipat dibandingkan material konvensional. Pertanyaannya bukan berapa nilainya, tapi mekanisme apa yang menyebabkan lonjakan tersebut. Dalam proses LPBF, parameter laser yang digunakan meliputi daya 120 watt, kecepatan pindai 800 mm per second, dan jarak hedge yakni 70 mikrometer. Hal yang penting untuk dicatat adalah penggunaan suhu plat bangun sebesar 200 derajat Celcius untuk memitigasi retak akibat tegangan sisa thermal. Kondisi ini menciptakan solidifikasi non-equilibrium dengan laju pendinginan yang sangat ekstrim, mencapai 10 pangkat 4 hingga 10 pangkat 6 K per second. Hasilnya didapatkan material S-Build mencapai yield strength hingga 950 MPa, hampir 3 kali lipat lebih kuat dari material konvensional. Peningkatan ini didorong oleh dua mekanisme utama, yaitu dislocation straining yang terbentuknya jaringan dislokasi yang sangat padat akibat solidifikasi cepat. Yang kedua adalah presipitasi austenit. Munculnya fase austenit FCC dalam matriks ferrit BCC dengan hubungan orientasi Kurjoumov-Sachs yang dipicu oleh siklus pemanasan ulang selama proses pencetakan. Selama reheating, sebagian ferrit itu berubah menjadi austenit. Austenit ini mengikuti hubungan orientasi Kurjoumov-Sachs. Ini menunjukkan transformasi terkontrol secara kristalografi. Nitrogen yang terjebak di solute trapping mengalami supersaturasi dalam ferrit. Saat annealing, nitrogen berdisfusi dan membentuk Cr2n melalui mekanisme diffusion controlled precipitation. Di sini kita lihat mekanisme non-equilibrium diikuti oleh mekanisme menuju kesetimbangan. Secara morfologi, struktur butir bersifat anisotropik. Kita dapat melihat butir kolumnar yang tumbuh memanjang searah dengan arah bangun, dengan orientasi kristalografi preferensial pada arah 1. Selain itu, analisis tim menunjukkan adanya segregasi elemen Cr dan N pada batas sel dislokasi. Austenit tersebar di batas butir dan dalam butir ferrit. STEAM menunjukkan segregasi Cr dan N pada batas sel dislokasi. Artinya, dislokasi sel bukan hanya struktur mekanik, tapi juga zona kimia yang kaya solid. Porositas rendah menunjukkan kontrol proses baik, tetapi tanpa pemanasan plat, retak thermal terjadi karena tegangan sisa tinggi. Jika dibandingkan, terdapat trade-off antara kekuatan dan daksilitas. Pada kondisi as-built, kekuatan sangat tinggi, namun elongasinya hanya sekitar 20%. Namun setelah proses annealing, daktilitas meningkat 30%,
Meskipun kekuatan luluhnya menurun drastis karena hilangnya penguatan dislokasi. Untuk aplikasi suhu tinggi, hasil uji Krebs menunjukkan keunggulan LPBF. Material LPBF mampu menahan beban hingga 7,7 MPa untuk durasi 10.000 jam. Jauh lebih baik dibandingkan material konvensional yang hanya mampu menahan 4,8 MPa. Hal ini dimungkinkan oleh stabilnya presipitat nitrida Cr2n dan ukuran butir yang terbentuk selama proses. Apa yang terjadi jika kita memperlambat laju pendinginan? Analisis kausal menunjukkan bahwa mekanisme solidifikasi akan berubah terlebih dahulu. Laju pendinginan yang melambat akan menyebabkan pertumbuhan butir dan membawa fase menuju kondisi kesetimbangan equilibrium. Efek dominonya adalah hilangnya penguatan dislokasi yang akan menurunkan kekuatan material secara signifikan bahkan sebelum mikrostruktur berubah sepenuhnya. Sebagai penutup, kita bisa menyimpulkan alur penelitian ini. Pertama, proses LPBF menciptakan kondisi non-equilibrium dan laju pendinginan tinggi. Dan yang kedua, mekanisme memicu penguatan dislokasi dan presipitasi austenit. Yang ketiga, mikrostruktur menghasilkan butir kolumnar anisotropik dan fase sekunder kaya kromium. Yang terakhir, properti menghasilkan kekuatan ultra tinggi 950 MPa dan ketahanan grip yang superior. Terima kasih atas perhatiannya terkait review jurnal S446 ini. Saya ucapkan terima kasih.